kepala kelompok. Terima kasih, dadah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Ramadan Mentara dari kelas 9F, absen 5. Di sini saya sebagai yang mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Fawaz Muhammad Sakif, kelas 9F, absen 11. Di sini saya sebagai sekretaris 2. Halo semuanya, aku Syifa Malika Mandanis, kelas 9F dari absen 36 sebagai pencari data 1. Halo semuanya, aku Fairu Syakira Adli dari kelas 9F, absen 10 sebagai pencari data 2. Halo, perkenalkan nama saya Kisah Kita Nirmala dari kelas 9F, absen 14 sebagai sekretaris 1. Perkenalkan, nama saya Rizal Sauti Novian, kelas 9F, absen 33. Saya bekerja sebagai presentasi. Nama saya Raden Maulana Malik Ibrahim Berani dari kelas 9F, absen 30. Dan tugas saya yaitu untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas studi kasus sila keempat PPKN yang berhubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kasus deretan artis tembus Senayan dari Jawa Barat, Melly Guslow hingga Verrel Bramasta. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih kaitannya sila keempat dengan Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 20A. Yang sudah kita ketahui bahwa sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini itu bertujuan untuk kepentingan bersama harus diambil lewat musyawarah dan sistem perwakilan. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang 45, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Ini selaras dengan sila keempat karena rakyat menjalankan kedaulatannya melalui wakil-wakil yang dipilih secara sah. Yang kedua itu ada pasal 20A Undang-Undang Dasar 45, mengatur fungsi DPR atau legislasi anggaran pengawasan sebagai wujud nyata penerapan sila keempat dalam menyalurkan aspirasi rakyat dan mengambil keputusan penting. Saya akan menjelaskan pendapat kelompok kami tentang artis yang menjadi anggota DPR. Artis boleh saja sih menjadi anggota DPR selama memenuhi syarat, memiliki pengetahuan politik dan komitmen memperjuangkan kepentingan rakyat. Dan kelebihan artis adalah popularitas yang bisa memudahkan mereka meraih suara. Tapi kekurangannya, jika popularitas itu tidak diimbangi kemampuan dan integritas, maka kinerja mereka bisa kurang maksimal. Dan penting bagi masyarakat juga untuk memilih berdasarkan kompetensi bukan hanya karena terkenal atau famous. Saya akan menjelaskan tugas anggota DPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A. Fungsi legislasi DPR yaitu untuk membuat, membahas, dan menetapkan undang-undang bersama Presiden. Fungsi anggaran DPR yaitu untuk membahas dan menetapkan APBN bersama Presiden dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat. Fungsi pengawasan DPR yaitu untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan penggunaan APBN. Apakah semua fungsinya sudah dijalankan? Belum sepenuhnya. Karena dalam praktiknya masih ada undang-undang yang disahkan tanpa partisipasi publik yang memadai. Fungsi pengawasan kadang kurang maksimal karena ada kepentingan politik tertentu. Namun, ada juga anggota DPR yang aktif memperjuangkan aspirasi rakyat dan menjalankan fungsinya dengan baik. Selanjutnya, alur masyarakat menyalurkan aspirasi kepada anggota DPR. 1. Mengirim surat atau email ke kantor DPR atau sekretariat terkait. 2. Mengikuti forum diskusi publik atau rapat dengar pendapat yang diadakan DPR. Ketiga, memanfaatkan media sosial resmi anggota DPR untuk menyuarakan pendapat secara tertib. Keempat, jika aspirasi berkaitan dengan kebijakan daerah, bisa disampaikan melalui DPRD yang kemudian diteruskan kepada DPR RI. Apakah kami tertarik menjadi anggota DPR? Berikan alasannya. Dan bagaimana cara menjadi anggota DPR? Tidak tertarik karena dunia politik penuh persaingan, tekanan, dan risiko disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Menjadi anggota DPR juga memerlukan komitmen, waktu, dan energi yang besar.
yang mungkin tidak sesuai dengan minat atau tujuan pribadi. Cara menjadi anggota DPR yaitu yang pertama, memenuhi syarat umum WNI minimal 21 tahun. Yang kedua, minimal SMA atau sederajat. Yang ketiga, mengikuti partai politik, ikut pemilu, dan mendapatkan suara terbanyak. Lalu kesimpulannya, sila keempat dan pasal 1 ayat 2 serta pasal 20A UUD 1945 menegaskan kedaulatan rakyat dijalankan melalui wakil di DPR yang berfungsi membuat undang-undang, mengatur anggaran, dan mengawasi pemerintahan. Artis boleh menjadi anggota DPR asal berkompeten. Namun, kinerja DPR belum sepenuhnya optimal. Aspirasi rakyat dapat disampaikan lewat surat, forum, atau media sosial resmi. Baik, sekian dari kelompok kami. Sebelumnya, kami juga akan memberikan pendapat. Semoga Indonesia lebih baik lagi, DPR dan wakil-wakil rakyat maupun pemimpin Indonesia lebih baik. Tidak ada korupsi maupun pekerjaan yang tidak dipenuhi dan tidak mewakilkan suara rakyat. Sekian, amin. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sekretari. Nama saya Raden Maulana Malik Ibrahim. Di sini saya Yang berhubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ininya di situ. Kan kepentingannya rakyat. Fungsi pengawasan DPR mengawasi pelaksanaan. Tiba-tiba. Pawas, gandeng Pawas. Was, gandeng was. Apa emang si Pawas? Si was tiba-tiba teriak kan. Udah. Aspirasi kepada anggota DPR, yaitu untuk mengirim surat atau email ke kantor DPR atau sekretariat terkait. Lalu mengikuti forum diskusi publik atau rapat dengan rapat dengar Setan.